Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Alexandro. Pada pagi hari ini akan membawakan materi dari kelompok 13 kelas membaca R3D dengan judul Metode dan Strategi Pemahaman Literasi Membaca dengan NPM 20221570010 dan dosen pembimbing oleh Pak Nur Irwansyah. Baik, materi pertama, pembelajaran literasi membaca. Pembelajaran literasi membaca ada dengan harapan untuk meningkatkan daya baca siswa. Berdasarkan tujuan tersebut, pembelajaran literasi membaca tidak dapat dilakukan secara instan, namun perlu sebuah perencanaan dan program yang matang. Dalam lingkup sekolah, perlu adanya pengkondisian dan controlling agar pembelajaran literasi dapat berjalan secara aktif dan peningkatan kemampuan membaca siswa terpantau dan terukur. Itu adalah pengertian dari pembelajaran literasi membaca. Selanjutnya ada materi selanjutnya. Yunus Abidin dalam bukunya Pembelajaran Literasi menjelaskan tentang penafsiran membaca dalam konsep literasi bahwa membaca adalah sebuah usaha memahami, menggunakan, merefleksi, dan melibatkan diri dalam berbagai jenis teks untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian ini, membaca diartikan sebagai kegiatan membangun makna, menggunakan informasi dari bacaan secara langsung dalam kehidupan, dan mengaitkan informasi dari teks dengan pengalaman pembaca. Baik, selanjutnya, prosedur pembelajaran literasi membaca harus melewati 3 tahapan aktivitas, yaitu aktivitas prabaca, aktivitas membaca, dan aktivitas pasca baca. Terdapat beberapa aktivitas prabaca yang mampu meningkatkan kemampuan membaca, yaitu menggali skema, surah pendapat, eksplorasi visual, membuat prediksi, membuat pertanyaan pemandu, membuat peta simpatik, dramatisasi teks, menulis sebelum membaca, mengungkapkan keingintahuan, dan yang terakhir ada menebak isi cerita. Baru pada slide selanjutnya ada aktivitas membaca. Masih dijelaskan pula oleh Abidin bahwa aktivitas literasi membaca yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kebiasaan membaca antara lain menemukan inti gagasan atau kata kunci, mengevaluasi ide, penjelas, dan fitur teks lain, mengutip bacaan dan menganalisis tujuan penulis teks, menganalisis struktur bahasa, gaya, dan makna teks, mencatat format isi bacaan, merespon dan mengkritisi bacaan, membuat peta konsep bacaan untuk menjaring data penting, sharing ide dan diskusi, menguji prediksi, membuat inferensi, dan menyusun simpulan isi bacaan, menguji prediksi, membuat inferensi, dan menyusun simpulan isi bacaan, menjaring kata sulit, menganalisis kalimat, menganalisis organisasi, menganalisis kinerja teks. Kegiatan pasca baca menjelaskan bahwa kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran literasi membaca yang bertujuan menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Dalam analisisnya dari berbagai sumber, Abidin menyimpulkan bahwa beberapa kegiatan pasca baca yang perlu diterapkan yaitu menulis rangkuman atau ringkasan, membuat komik, cerita bergambar, minibook, atau buku zigzag yang berhubungan dengan bacaan, menceritakan kembali, menghubungkan, merespon, dan mengkritisi teks. Menjawab pertanyaan dan menuliskan ide-ide yang di dalam bacaan menjadi wacana versi siswa, membuat peta cerita, resensi, dan sinopsis, membuat alat pemahaman kreatif, memerankan isi teks, memperluas, melengkapi, atau mentransformasi isi bacaan, menulis, atau berbagai tentang pemahaman isi teks baik secara literal, inferensial, maupun kritis, melakukan berbagai aktivitas tindak lanjut yang berfungsi memperdalam pemahaman isi bacaan.
Peningkatan daya baca. Tujuan dalam pembelajaran literasi membaca adalah untuk meningkatkan daya baca siswa. Oleh karena itu, perlu dianalisis terlebih dahulu tentang bagaimana cara meningkatkan daya baca tersebut. Baru ada beberapa pendapat mengenai peningkatan daya baca. Pertama dari Nur Hadi, skemata, kemampuan berbahasa, teknik membaca, tujuan membaca, dan pengetahuan praktis yang mendukung. Dan menurut Tampu Bolon, kemampuan berbahasa, kemampuan mata, penentuan informasi fokus, teknik dan metode membaca, fleksibilitas membaca, dan kebiasaan membaca. Berikut adalah komparasi antara pendapat Nur Hadi dan Tampu Bolon. Berdasarkan tabel di atas tersebut, terdapat beberapa kesamaan antara keduanya, yaitu pada kemampuan berbahasa dan teknik membaca. Untuk mendapatkan keseluruhan kemampuan yang harus dikuasai, maka perlu penggabungan dari kedua teori tersebut dengan reduksi data. Dengan demikian, didapatkan hasil penggabungannya yang termuat pada tabel berikutnya, yaitu kemampuan yang harus dikuasai oleh peningkatan daya baca adalah skemata, kemampuan berbahasa, teknik dan metode membaca, pengetahuan praktis yang mendukung, tujuan membaca dan kebiasaan, dan fleksibilitas membaca. Dari keenam aspek tersebut, ditarik kesimpulan beberapa teknik dan metode membaca. Dalam hal ini, muncullah beberapa ide untuk melakukan metode atau strategi dalam pembelajaran literasi membaca. Pertama ada metode Reading Guide. Tujuan metode Reading Guide adalah membantu peserta didik fokus dalam memahami suatu materi pokok. Metode Reading Guide ini lebih mengedepankan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari sumber belajar. Proses pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan, dan yang paling utama adalah para siswa boleh lebih fokus pada materi pokok karena mereka secara langsung dibimbing dengan daftar pertanyaan yang telah diberikan oleh guru, sehingga proses pembelajaran jelas akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada metode Reading Guide adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Reading Guide. Di antaranya, tentukan bacaan yang akan dipelajari, bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta didik, bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta didik. Tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan dengan menggunakan pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Bahas pertanyaan atau kisi-kisi tersebut dengan menanyakan jawabannya kepada peserta didik. Di akhir pelajaran, beri ulasan atau konfirmasi secukupnya terkait hasil belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kelebihan kekurangan strategi Reading Guide. Pertama, kelebihannya adalah peserta didik lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung, materi yang disampaikan lebih cepat diselesaikan dalam kelas. Dalam pembelajaran dengan menerapkan strategi Reading Guide dapat memotivasi peserta didik untuk gemar lebih membaca, dapat membangkitkan minat baca anak yang dulunya tidak suka membaca. Peserta didik dituntun untuk lebih teliti dalam menjawab pertanyaan, dan terakhir ada guru lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam membaca. Kekurangannya adalah waktu yang diberikan biasanya terlalu singkat, dan kedua, terkadang membuat jenuh peserta didik. Next, ada metode QAR atau Question Answer Relationship.
dapat mengajarkan siswa untuk memberikan label jenis-jenis pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian siswa akan menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan jawaban dari permasalahan yang telah diberikan. Itu adalah pengertian dari metode ini. Selanjutnya, siswa akan menguraikan apakah jawabannya dapat ditemukan atau tidak. Strategi pembelajaran ini terbukti efektif karena membutuhkan pemikiran yang tingkat tinggi dan juga kreatif. Metode QAR dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan komprehensif dengan memberikan sarana sistematis. Tingkatan pertanyaan QAR tersebut sangat berpengaruh terhadap level pemahaman siswa pada bacaan. 3 tingkatan pertanyaan tersebut menurut Wiesendinger adalah sebagai berikut. Teks explicit atau right there. Ada dalam teks. Pada tingkatan pertanyaan ini, jawaban dapat ditemukan dalam teks bacaan, biasanya sebagai frasa yang terkandung dalam satu kalimat. Jenis pertanyaan tersebut memiliki level pertanyaan pada tingkat literal. Kedua, ada teks implicit, think and search, berpikir dan mencari. Pada tingkatan pertanyaan ini, jawaban dapat ditemukan dalam teks bacaan, namun pertanyaan pada tingkatan tersebut memiliki level berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pertama. Jawaban dapat ditemukan secara implisit dalam suatu paragraf atau dalam keseluruhan bacaan. Jenis pertanyaan ini memiliki level pertanyaan pada tingkat inferensial. Ketiga, ada informasi bacaan dan pengetahuan membaca atau on my own, menuntut siswa untuk berpikir tentang apa yang telah diketahui dari membaca dan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya untuk merumuskan jawaban. Jenis pertanyaan ini memiliki level pertanyaan tingkat aplikasi dan evaluasi. Baik, metode selanjutnya adalah metode masih dengan langkah-langkah metode QAR. Dalam pembelajaran membaca, pemahaman diperuntukkan bagi siswa menengah hingga tingkat lanjut. Metode ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Tompkins menjabarkan metode QAR menjadi 5 langkah, yaitu 1. Membaca pertanyaan. 2. Memahami tingkatan pertanyaan QAR. 3. Membaca teks bacaan. 4. Menjawab pertanyaan. Dan 5. Berbagi jawaban. Metode selanjutnya adalah metode dengan graphic organizer. Graphic organizer adalah alat komunikasi visual yang menggunakan simbol-simbol visual untuk mengekspresikan ide-ide dan konsep untuk menyampaikan makna. Graphic organizer adalah media pembelajaran yang mengordinasikan ide-ide dan konsep ke dalam bentuk visual. Langkah-langkah metode pembelajaran menggunakan media graphic organizer menurut Thomas dalam Muena 2011 mengungkapkan bahwa langkah-langkah menggunakan media graphic organizer yaitu guru menjelaskan tentang graphic organizer dan cara menggunakannya. Kedua, guru memberikan materi pada siswa. Ketiga, peserta didik diberikan bacaan untuk memahami materi. Keempat, peserta didik membuat graphic organizer secara individu atau berkelompok.
Kelima, peserta didik menyampaikan grafik organizer yang dibuatnya. Keenam, terakhir, guru dan peserta didik berdiskusi tentang informasi dari materi dengan menggunakan bantuan grafik organizer. Itu adalah langkah-langkah dari metode dengan grafik organizer. Selanjutnya ada metode dengan mind mapping. Pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Tony Buzan. Mind mapping adalah metode belajar yang memaksimalkan fungsi otak kanan dan kiri. Teknik ini menggunakan penjabaran secara visual. Cara ini diyakini lebih efektif dibanding menggunakan list materi. Metode belajar ini cukup efektif karena menggunakan simbol, kata, warna, hingga gambar. Konsep ini ramah untuk otak dan mudah dipahami. Langkah-langkah dalam membuat metode mind mapping adalah: pertama, mencari ide pokok atau topik utama materi, misalnya materi tentang sistem pencernaan. Kedua, buat tulisan atau gambar di tengah tentang sistem pencernaan. Ketiga, buat banyak cabang yang berhubungan dengan topik utama. Keempat, buat cabang-cabang dari sistem pencernaan tersebut. Keempat, ada gambar subtopik dari topik utama kemudian hubungkan dengan cabang-cabang. Kelima, buat subtopik organ apa saja yang masuk dalam sistem pencernaan. Keenam, kemudian setiap subtopik beri cabang yang mengarah pada gambar, ciri-ciri, fungsi, hingga strukturnya. Dan terakhir ada gunakan gambar dan warna sesuai saat membuat mind mapping. Hal ini bisa membantu Anda memahami materi yang dipelajari. Baik, simpulannya adalah demikianlah beberapa metode dan strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran literasi membaca. Metode dan strategi tersebut seyogyanya dilengkapi dengan bahan ajar yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan gaya belajar dan minat siswa. Hal lain yang harus disiapkan adalah lembar kerja proses. Lembar kerja proses ini akan berfungsi mengukur aktivitas siswa pada setiap tahapan metode yang digunakan. Dengan demikian, lembar kerja proses ini akan dinilai secara formatif sehingga akan menghasilkan sapu balik yang sangat berfungsi bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan literasi membaca siswa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang kepada teman-teman, dan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang telah saya pelajari. Selamat pagi dan terima kasih.